Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad
wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du ayyuhal hadirun jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Pertama-tama dan paling utama, khatib sampaikan sebuah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan Islam, melainkan dalam keadaan selamat, yakni dalam keadaan hati yang bersih, jiwa yang tenang, hati yang selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harapkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Yauma la yanfa'u malun wala banun, di mana hari saat harta dan anak-anak tidak bermanfaat, ila man atallahu biqalbin salimin, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat, yakni hati yang bersih, hati yang suci, yang kemudian insyaallah Allah akan masukkan ke dalam golongan hamba-hamba Allah, yakni golongan hamba-hamba Allah yang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Kemudian masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Mudah-mudahan kita yang duduk di Masjid Baitul Hakam hari ini, yang menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini, termasuk yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan digolongkan ke dalam golongan hamba-hamba Allah, fadkhuli fi ibadi, dan kemudian kelak kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya pada awalnya kita dengan panggilan Allah irji'i, itu berarti kan panggilan untuk kembali lagi, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa yang tenang tadi. Karena dahulu kala kita, nenek moyang kita, Adam alaihi salam, itu memang berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bahkan bersama dengan iblis di sana juga berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Adam alaihi salam beserta orang-orang yang ada di situ untuk turun semuanya dari surga Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun."
Yang artinya kami berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, turunlah kamu semuanya dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Hadirin, sesungguhnya kita dahulu keturunan Adam alaihissalam berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Yakni Adam alaihissalam itu dahulu berada di surga, kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dengan bersama-sama penduduk surga pada waktu itu. Kemudian disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala demikian tadi, barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, karena setelah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka akan bersedih hati. Kemudian berikutnya, bahwasanya bedanya apa iblis dengan Adam alaihissalam? Ketika Adam alaihissalam diturunkan dari surga, maka dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah bekal. Dengan sebuah bekal yang bekal itu bisa dijadikan pegangan untuk kita semuanya, umat Nabi Muhammad SAW. Sementara pada waktu itu iblis tidak dibekali wasiat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah bekal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Adam alaihissalam itu? Fatalaqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Bekal kalimat itulah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal Adam alaihissalam ketika mengarungi kehidupan di dunia ini. Yang itu bisa kita contoh, yang itu bisa juga kita jadikan pegangan bahwa setiap manusia itu pasti melakukan kekhilafan, kelupaan. Maka dari itu bekal yang paling baik dari sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana bekal yang diberikan kepada Adam alaihissalam. Para ulama menafsirkan bekal itu adalah bekal yang telah dibaca oleh Nabi Adam alaihissalam, yakni dalam sebuah doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasyirin. Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah mendolimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasyirin. Jika engkau tidak mengampuni kami, maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Maka kemudian dengan membaca bekal yang diberikan, kalimat yang dibekalkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihissalam ini, lalu diterimalah tobat Nabi Adam alaihissalam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap manusia melakukan dosa. Maka dari perlakuan dosa itu hendaklah segera untuk bertobat sebagaimana tobatnya Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasyirin. Yakni kalimat ampunan yang mana bagi setiap umat, bagi setiap kita yang beriman, ketika kita melakukan kesalahan, melakukan maksiat, hendaklah bersegera untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ampunan Allah Subhanahu wa taala dibuka di siang dan di malam hari, di pagi dan di sore hari. Terbuka untuk siapa saja yang ingin mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyukai bagi sesiapa saja yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kamu sekalian wahai orang-orang yang beriman supaya kalian beruntung. Karena bertobat itu kita kelak insya Allah termasuk orang-orang yang beruntung.
Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Sebagaimana tadi ayat pertama kami sampaikan bahwa kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, hati yang suci karena taubatan tadi. Karena di dalam takwa, pesan takwa itu tadi, hendaknya kita senantiasa berhati-hati menjauhi segala larangan Allah dan melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam rangka untuk mensucikan diri, membersihkan diri, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang kecewa terhadap dirinya sendiri, yang dia bersedih hati terhadap dirinya sendiri karena telah banyak berbuat kesalahan, karena telah banyak berbuat dosa. Siang berdosa, sore berdosa, malam hari berdosa, pagi hari berdosa. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan berputus asa untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni seluruh dosa. Di dalam ayat lain disebutkan kecuali itu dosa syirik yang dibawa mati, maka itu tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi selama itu dosa selain dosa syirik, innallaha, dengan menggunakan nun tasdid, sungguh-sungguh Allah akan mengampuni semua dosa. Masih dikuatkan lagi, innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, besar harapan kita hidup di dunia ini untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita orang biasa, kita bukan nabi, kita bukan wali-wali Allah yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita senantiasa untuk segera menuju ampunan Allah, menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala di siang dan di malam hari. Kita senantiasa beristighfar untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lalai dengan kehidupan dunia yang kemudian kehidupan dunia yang mudah melalaikan kita. Kadang-kadang bermegah-megah dunia yang serba menyenangkan di hadapan mata kita, yang kadang-kadang fasilitas yang begitu lengkap kemudian menyenangkan kita, menyenangkan badan kita, fisik kita, tapi belum tentu menyenangkan hati kita. Maka jangan sampai kita lalai di dalamnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Takasur, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megah telah melalaikan kamu hingga kamu masuk ke dalam kubur. Hadirin, kalau sudah masuk ke dalam kubur, tinggal penyesalan yang akan didapat oleh manusia yang tidak mau mendekatkan diri dan membersihkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mumpung saat ini kita masih diberikan umur, diberikan kesehatan, mari senantiasa kita beristighfar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita, sebagai qudwah kita, beliau setiap hari memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dari 100 kali. Apalagi kita hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita belum ada jaminan untuk bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa kami mengajak kita semuanya untuk senantiasa bertobat dan membersihkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ayuhal hadirun jamaah salat Jumat rahimakumullah, di dalam khutbah yang kedua ini khatib hanya akan menyampaikan ayat terakhir dari surat Al-Baqarah yang itu berupa doa. Yang mana doa itu tidak diberikan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa itu hanya diberikan kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya. Sebelumnya tidak diberikan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mungkin para jamaah sekalian saat ini sudah hafal dan sudah setiap hari dilafadzkan. Doa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini di dalam tafsirnya itu para ulama menafsirkan Rasulullah sangat gembira, senang dan tertawa. Sangat riang hatinya karena setiap ketika dia berhenti berdoa dalam kalimat itu langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, na'am, iya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan doa ini harapannya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah terampuni dosa-dosa itu. Apa doa itu? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau menghukum kami jika kami lupa ataupun kami salah. Artinya perbuatan itu belum kita lakukan, tapi kita sudah memohon ampun terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah Engkau menghukum kami ketika kami lupa ataupun kami salah. Dan di sebagian tafsir itu disampaikan, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, na'am. Dijawab iya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang membuat Nabi gembira. Itu yang membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senang. Lalu dilanjutkan dengan doa selanjutnya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan, yang mana kemudahan itu tidak diberikan kepada umat-umat sebelum Nabi yang sebelumnya. Tidak dipikulkan beban itu kepada kita sebagaimana beban berat yang dipikulkan kepada umat Nabi sebelumnya. Dan ini adalah harus kita syukuri dan kita harus senantiasa senang atas rahmat Allah yang diberikan kepada kita melalui doa tersebut. Demikian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di dalam khutbah yang terakhir ini, di dalam khutbah yang kedua ini kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasyirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, lil muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wati wa qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun.